yang memang tidak sengaja menonton karena lewat di beranda YouTube-nya. Saya Zaza Khadira sebagai moderator dan penyeleksi dari kelompok 6. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu Armila, Sela Octavia, dan Cindy Rizky Putri akan menjelaskan beberapa terkait kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dari tahukah kalian apa itu bahasa baku dan bahasa tidak baku? Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kaidah standar dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, dan tulisan pribadi buku harian. Ragam bahasa non baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Munculnya kata non baku dalam bahasa Indonesia disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, orang sering menulis kata sesuai dengan lafal yang biasa digunakan. Yang kedua, orang malas untuk mengetahui mana kata baku dan mana yang non baku. Yang ketiga, perubahan kebijaksanaan dalam menyerap kata-kata asing. Berikutnya ada analisis kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa baku dalam buku Midjourney for Missing You. Kesalahan pada kalimat di dalam buku tersebut terdapat kesalahan pada kalimat gue mah bisa-bisa air. Terdapat kata air, perbaikan. Pada kata tersebut menunjukkan kata tidak baku karena tidak sesuai dengan EYD. Kata tersebut dalam bahasa bakunya adalah saja. Kalau kata air itu merupakan salah satu bahasa peralihan dari bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul yang sekarang masih digunakan oleh anak-anak remaja. Kesalahan pada kalimat cak, ko, duduk sini dulu. Perbaikan kata cak dan ko merupakan kata tidak baku sebab kata tersebut tidak sesuai dengan EYD yang berlaku. Kata yang tepat adalah coba dan kau. Dalam bahasa Medan, cak yang berarti coba, yang bermakna merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Rizky Putri. Di sini saya akan menerangkan kesalahan dalam penggunaan bahasa baku. Kesalahan pada kata uga dalam kalimat pinter juga bareng Ibnu Uga, ujar Alfat. Perbaikan pada kata uga menunjukkan kata tidak baku karena tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kata tersebut dalam bahasa bakunya adalah juga. Kata uga ini termasuk kata peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa gaul yang dipakai oleh anak remaja Jakarta. Kesalahan pada kata limbung dalam kalimat adek kok limbung sih dek, tanya Alfat. Perbaikan pada kata tersebut menunjukkan kata tidak baku karena tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kata ini dalam bahasa baku artinya pusing. Limbung berasal dari aksara Batak yang bermakna pusing. Kesalahan pada kata begaduh dan kata kelen dalam kalimat kok malah begaduh kelen. Perbaikan pada kata tersebut merupakan kata tidak baku karena tidak terdapat dalam kaidah ejaan yang disempurnakan. Kata yang seharusnya digunakan adalah berkelahi. Kata begaduh ini merupakan kata yang sering digunakan oleh masyarakat Kota Medan. Biasanya hanya masyarakat Medanlah yang memakai kata tersebut. Dalam kata kelen, yang bahasa bakunya adalah kalian, juga merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kota Medan. Tahukah kalian apa itu ejaan dan tanda baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Octavia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ejaan. Ejaan adalah cara menuliskan bahasa, kata atau kalimat dengan menggunakan huruf dan tanda baca. Ejaan terakhir yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan,
yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Pemakaian ejaan dalam huruf kapital yaitu yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, selamat pagi anak-anak. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Allah, yang Maha Kuasa, Islam, dan lain-lain. 3. Huruf kapital dipakai di huruf pertama, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contohnya, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim. 4. Huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat. Contohnya, Presiden Jokowi. 5. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan hari peristiwa sejarah. Contohnya, tahun Masehi, bulan Desember, hari Pancasila. 6. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama geografi. Contohnya, Asia Tenggara, Bali. Adapun kesalahan penggunaan dalam huruf kapital. Pertama, kesalahan pada kalimat sate ayam Jakarta. Perbaikan, kata sate di awal kalimat yang menggunakan huruf kecil itu salah karena tidak sesuai dengan EYD, di mana seharusnya di setiap awal kalimat harus menggunakan huruf besar atau kapital. Lalu juga ada pada kata Jakarta, itu juga salah karena Jakarta merupakan unsur nama geografi. Jadi perbaikan kalimat pada gambar di samping yang sesuai kaidah EYD adalah sate ayam Jakarta dengan penulisan sate dan ayam menggunakan huruf kapital di awal katanya. Lalu ada kesalahan penulisan kata first pada gambar di samping. Perbaikannya, pada gambar papan nama tersebut terdapat penulisan huruf kapital yang salah, di mana kesalahan pada penulisan kata first yang huruf depannya diawali dengan huruf kecil yang seharusnya menggunakan huruf kapital karena letak kata tersebut berada di awal kalimat. Jadi penulisan kalimat yang benar adalah first dengan huruf F menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Lalu selanjutnya penulisan kata ion swalayan pada gambar di atas. Perbaikannya, pada kata ion ini dijelaskan salah dari segi penulisan huruf kapital. Karena masih menggunakan huruf kecil di mana seharusnya menggunakan huruf kapital karena penempatannya yang berada di awal kalimat. Lalu juga ada kata swalayan yang salah karena kata tersebut merupakan nama tempat yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Jadi perbaikan kalimat pada gambar di atas adalah ion swalayan dengan menggunakan huruf kapital di setiap kata awal atau kata depannya. Baiklah, saya Armila dengan NIM 0601211015 akan menjelaskan mengenai tanda baca. Di sini, yang dimaksud dengan tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suatu kata atau suara, bahkan frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan suatu simbol atau tanda berhenti dalam struktur tulisan atau jeda yang menunjukkan suatu penjelas bagi suatu kalimat. Penggunaan tanda baca itu sendiri memiliki banyak contoh. Yang saya tahu ada 15 contoh, di antaranya adalah titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, titik dua. Kemudian ada hal tanda-tanda lainnya. Baiklah, langsung saja. Saya memiliki beberapa contoh dari buku atau referensi lain yang saya dapatkan. Yang pertama adalah kesalahan tanda baca pada kalimat
setiap orang beriman sampai dan bertahan kuat. Seharusnya di situ dijelaskan atau ditambah pada di akhir kalimatnya tanda titik. Mengapa? Karena tanda kuat atau kalimat kuat pada tulisan tersebut adalah di akhir kalimat, dan setiap di akhir kalimat dan disambung dengan kalimat baru harus diakhiri dengan titik dan diawali lagi dengan kalimat atau huruf kapital. Selanjutnya adalah contoh berikutnya tentang penulisan tanda baca kurung dalam kalimat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang disingkat dengan UINSU, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang disingkat FEBI. Di situ sebelum FEBI dan UINSU dimasukkan buka kurung dan tutup kurung. Tapi seharusnya yang dikurung atau menggunakan tanda kurung adalah kalimat penjelasnya, yaitu Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bukan UINSU atau FEBI.